Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan Live. Salam smart. Dalam video kali ini akan menampilkan tentang konsep tekanan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Konsep tekanan untuk kelas 8 SMP. Pernahkah kalian melihat benda-benda di bawah ini? Bagaimana prinsip kerjanya, mengapa dapat mengapung di air, apalagi kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam dengan sangat cepat. Kemudian kapal nelayan juga dapat mengarungi lautan sangat jauh. Mengapa balon udara dapat naik di atas udara hanya dengan memberikan panas berupa kompor di bawah balon? Mengapa udara dalam pompa dapat masuk ke dalam ban sepeda? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Perhatikan sebuah dongkrak hidrolik mobil, di mana dengan tenaga kecil kita dapat mengangkat mobil yang begitu beratnya. Prinsip ini menggunakan prinsip tekanan, di mana kita menekan tabung kecil A1, kemudian cairan akan meneruskan ke A2 yang dapat mengangkat beban yang besar. Ini adalah gambar jantung yang tugasnya memompa darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Bagaimana prinsip kerjanya? Sehingga jantung ini dapat menekan darah sehingga darah mengalir dengan sangat kuat ke seluruh tubuh. Ini adalah sebuah tanaman di mana akar-akarnya dapat memberikan tekanan sehingga air itu dapat masuk ke akar, kemudian ditekan naik ke batang, akhirnya sampailah ke daun. Konsep tekanan ada 3. Yang pertama tekanan pada zat padat, yang kedua tekanan pada zat cair yang terdiri dari A. tekanan hidrostatis, B. hukum Pascal, C. hukum Archimedes, 3. tekanan pada zat gas, yaitu hukum Boyle. Perhatikan gambar di bawah ini, 2 buah paku yang akan ditancapkan ke balok kayu. Paku A, di mana ujungnya yang menghadap ke balok tumpul, sedangkan paku B yang menghadap ke balok sangat tajam, runcing. Kedua paku ini diberikan gaya yang sama, yaitu sebesar 1000 Newton. Kira-kira paku manakah yang menancap ke dalam kayu yang paling dalam? Silahkan dijawab. Manakah posisi gelas yang memberikan tekanan ke lantai yang paling besar? Apakah gambar gelas A, gelas B, gelas C, atau gelas D? Silahkan dipikir. Jawaban yang benar adalah gelas D, karena permukaan yang gelas D ini memiliki luas yang kecil yang menempel pada lantai. 2 balok sama besar, di mana balok A terbuat dari kayu dan balok B terbuat dari besi. Manakah yang menekan lantai paling besar? Silakan difikirkan. Pasti jawabannya adalah balok yang terbuat dari besi karena sangat berat dibandingkan balok kayu. Tekanan pada zat padat. Dari percobaan-percobaan sebelumnya, bahwa tekanan pada zat padat tergantung pada besarnya, berat benda, dan luas penampang benda yang menempel pada benda lain. Tekanan zat padat yaitu besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan zat padat. Rumus P sama dengan F dibagi A. Keterangan rumus, P sama dengan besar tekanan, satuannya Newton, dibagi meter persegi. F adalah gaya berat benda, satuannya Newton. A adalah luas permukaan benda yang menekan, satuannya meter persegi. Cara menghafal rumus tekanan zat padat dengan menggunakan rumus segitiga, di mana dalam segitiga itu ada posisi F di atas, P dan A itu posisi sejajar. Jika misalkan yang ditanya adalah P tekanan, maka F dibagi A sesuai dengan gambar.
Jika yang ditanya adalah A, maka adalah F dibagi P sesuai dengan gambar. Dan jika yang ditanya adalah F, maka P dikali A, karena dan P dan A itu sejajar. Contoh soal tekanan pada zat padat. Sebuah balok besi beratnya 10 Newton dengan luas alas bidang balok 2 meter persegi diletakkan di atas meja, maka balok tersebut telah menekan permukaan meja sebesar. Penyelesaian. Diketahui F gaya berat sama dengan 10 Newton dan luas penampang balok yang menekan lantai 2 meter persegi. Ditanyakan besar tekanan balok besi terhadap meja. Jawab. P tekanan sama dengan F gaya berat dibagi A luas penampang, di mana P sama dengan 10 Newton dibagi 2 meter persegi sama dengan 5 Newton per meter persegi. Contoh soal kedua tekanan zat padat. Perhatikan gambar balok besi berikut, di mana panjangnya 50 cm, lebarnya 30 cm, tingginya 20 cm, yang diletakkan di atas lantai. Bila berat balok 3 Newton, maka besar tekanan yang diberikan oleh balok pada lantai adalah. Penyelesaian. Rumus. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang balok yang menempel pada lantai. P tekanan sama dengan 3 Newton dibagi panjang kali lebar, yaitu 0,3 kali 0,5. P tekanan sama dengan 3 dibagi 0,15 sama dengan 20 Newton per meter persegi. Tekanan hidrostatis zat cair. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami sebuah benda saat berada di dalam air. Semakin dalam posisi benda masuk ke dalam air, maka semakin besar tekanan air yang dialami benda tersebut. Besar tekanan benda yang tergantung dari 3 faktor utama. Yang pertama, H, kedalaman benda berada dalam air, satuannya meter. G, gravitasi bumi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Rho, massa jenis air, nilainya 1000 kg per meter kubik. Rumus. P tekanan hidrostatis sama dengan Rho massa jenis dikali G gravitasi dikali H kedalaman zat cair. Soal tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada di dalam air 4 cm dari dasar kolam. Hitunglah besar tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Penyelesaian. P tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. P tekanan sama dengan 1000 kg per meter persegi dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali kedalaman ikan, yaitu 0,14 dikurangi 0,04 meter. P tekanan sama dengan 10.000 dikali 0,10 meter. P sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Pascal. Apa yang terjadi jika air dalam botol bola berlubang kecil-kecil diberikan tekanan? Maka nampak air akan muncrat atau memancar ke segala arah dengan sama kuat. Hukum Pascal. Dari percobaan di atas kita dapat menyimpulkan sebuah bunyi hukum Pascal, yaitu jika pada sebuah ruang berisi zat cair diberikan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini, contoh sebuah dongkrak hidrolik untuk mengangkat sebuah mobil, di mana terdiri dari 2 tabung kecil dan satu lagi tabung besar yang saling dihubungkan, kemudian diisi zat cair. Jika tabung 1 diberikan gaya tekan F1, maka tekanan ini akan diteruskan ke tabung kedua atau yang lebih besar, menghasilkan F2 yang lebih besar dari nilai F1.
Hal ini dapat diilustrasikan pada sebuah rumus F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Keterangan F1 adalah gaya berat atau benda di penampang 1, F2 adalah gaya berat benda di penampang 2, A1 adalah luas permukaan penampang 1, A2 adalah luas permukaan penampang 2. Ini adalah contoh dongkrak hidrolik untuk mengangkat sebuah mobil dengan hanya gaya kecil dari tangan kita menghasilkan gaya yang luar biasa besar sehingga dapat mengangkat sebuah mobil. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Perhatikan gambar. Jika A1 penampang kecil diberikan tekanan F1, maka tekanan ini akan dilanjutkan ke A2 sehingga A2 bisa naik. Dan jika diulang lagi diberikan tekanan F1 ke A1, maka penampang A2 akan naik lagi dan mendorong menghasilkan gaya F2. Dan diulang lagi jika F1 diberikan tekanan pada A1, maka A1 akan melanjutkan ke A2 yang menghasilkan gaya lagi. Sehingga kalau ini diulang-ulang, maka mobil akan sedikit demi sedikit akan terangkat ke atas hanya dengan gaya yang sangat kecil dari tangan kita. Contoh soal hukum Pascal. Sebuah mobil beratnya 800 Newton diangkat dengan dongkrak hidrolik yang menggunakan prinsip hukum Pascal seperti gambar di atas. Berapakah gaya F1 minimal agar mobil dapat terangkat jika luas penampang pertama 0,5 meter persegi dan luas penampang kedua 20 meter persegi. Penyelesaian. F1 per A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 dibagi 0,5 sama dengan 800 Newton dibagi 20. Dengan menggunakan perkalian silang, kita dapatkan hasil seperti ini. F1 sama dengan 0,5 dikali 800 dibagi 20, hasilnya 20 Newton. Contoh tekanan hukum Pascal ini dapat kita lihat pada detakan jantung yang terus-menerus setiap hari dia bekerja untuk memberikan tekanan yang besar pada darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh secara terus-menerus. Contoh yang berikutnya yaitu tekanan yang diberikan pada tumbuhan, pada akar, batang, dan daun, di mana tekanan ini membuat air yang ada dalam tanah dapat naik dari akar menuju batang dan akhirnya nyampe ke daun. Gaya apung. Pernahkah kalian mengangkat sebuah benda di atas air, kemudian kita angkat lagi setelah benda itu masuk dalam air? Apa yang kalian rasakan? Pasti benda tersebut terasa lebih ringan ketika ada dalam air. Hal ini karena air memberikan gaya apung atau gaya ke atas. Besar gaya apung ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Zat cair mula-mula kosong di dalam gelas, kemudian gelasnya diisi oleh benda, maka air akan naik sebesar delta V. Kalau air yang naik sebesar delta V ini kita timbang, besarnya sama dengan besar gaya apung atau gaya Archimedes yang dialami benda akibat oleh gaya dorong air. Keterangan gambar di mana delta V sama dengan volume air yang naik meter kubik jika ditimbang sama dengan besar gaya apung air yang mendorong benda ke atas. Bunyi hukum Archimedes, yaitu jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya angkat ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan atau didesak. Rumus FA atau gaya Archimedes sama dengan Rho massa jenis dikali G gravitasi dikali V volume benda. Keterangan rumus
Konsep terapung, melayang, tenggelam. Benda dapat mengapung, dapat melayang, dan dapat tenggelam. Hal ini diakibatkan oleh benda dikatakan mengapung jika gaya apung Fa lebih besar dari berat benda W. Benda dikatakan melayang jika gaya apung Fa sama besar dengan berat benda W. Dan benda dikatakan tenggelam jika besar gaya apung Fa lebih kecil dari berat benda W. Perahu dan kapal selam salah satu yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Kapal selam dapat melayang, terapung, dan tenggelam itu dengan cara memasukkan air ke dalam lambung kapal selam. Jika air dimasukkan penuh, maka kapal selam tersebut akan tenggelam masuk ke dasar laut. Bagaimana supaya kapal selam tersebut dapat mengapung? Maka air dalam lambung kapal selam harus dikeluarkan sehingga lambungnya kosong, sehingga kapal dapat naik masuk ke dalam permukaan air. Begitu pula kapal berlayar. Kapal layar ini semakin besar luas penampang kapalnya, maka gaya apungnya juga semakin besar. Hukum Archimedes juga digunakan pada balon udara, di mana jika balon udara ini diberikan pemanas yang berupa kompor yang ada di bawah balon, maka udara dalam balon akan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis udara luar balon. Akibatnya, balon akan melayang naik ke atas udara. Contoh soal hukum Archimedes. Sebuah benda bervolume 2 meter kubik melayang di dalam air. Hitunglah besar gaya apung. Diketahui volume benda 2 meter kubik semua masuk ke dalam air. Ditanya Fa, jawab. Fa itu gaya Archimedes sama dengan rho dikali G gravitasi kali volume. Fa sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 2 meter kubik. Fa gaya Archimedes sama dengan 20.000 Newton. Tabung gas yang dimampatkan. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sebuah tabung yang berisi gas ditekan atau diproses kompresi, akibatnya volume pada tabung akan mengecil. Asalnya FO menjadi FI. Akibatnya volumenya mengecil dan tekanan akan membesar. Sebaliknya, jika tabung gas itu diekspansi atau volumenya dibesarkan, maka tekanan pada gas akan menjadi mengecil. Perhatikan, jika volume tabung diperkecil, maka tekanan gas membesar. Sebaliknya, jika volume tabung diperbesar, maka besar tekanan gas mengecil. Hal ini dapat kita jumpai pada alat pompa sepeda. Tekanan zat gas atau hukum Boyle. Tekanan zat gas dibahas di dalam hukum Boyle, yaitu hasil perkalian antara besar tekanan dan volume benda dalam ruang tertutup selalu sama nilainya. Rumus hukum Boyle. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Keterangan rumus. P1 adalah tekanan posisi awal, satuannya Pascal. P2 adalah tekanan posisi akhir, satuannya Pascal. V1 volume posisi awal, satuannya meter kubik. Dan V2 volume posisi akhir, satuannya meter kubik. Contoh soal hukum Boyle. Jika dalam ruang tertutup bervolume 2 meter kubik dan tekanannya 4 Pascal dikompresi atau volumenya diperkecil menjadi 1 meter kubik, maka besar tekanan gas dalam ruang tertutup sekarang adalah. Perhatikan gambar berikut. Penyelesaian.
P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 4 Pascal dikali 2 meter kubik sama dengan P2 dikali 1 meter kubik. P2 sama dengan 8 dibagi 1. P2 atau tekanan akhir nilainya 8 Pascal. Contoh hukum Boyle pada pompa sepeda. Jika pompa sepeda ini ditekan, maka volume dalam pompa akan mengecil dan tekanannya akan membesar. Akibatnya udara dalam pompa akan masuk ke dalam ban sepeda. Dan ini kalau diulang lagi, maka udara yang ada dalam pompa ini akan mengalir lagi ke ban sepeda dan sampai sepeda ini bannya menjadi keras. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian.